Baik, nah Moms and Dads itu tadi sudah kita sama-sama saksikan juga presentasi dari Prof. Rini, kemudian kita juga ingin mengingatkan lagi bahwa masih banyak hadiah yang akan kita berikan buat Moms and Dads. Tadi saya masih punya 5 hampers untuk penanya terbaik dan juga ada door prize di akhir acara, jadi pastikan tidak kemana-mana. Lalu, jangan lupa juga ingatkan lagi untuk Mom and Dad mengisi Google Form yang sudah kita bagikan dan juga mengganti nama di Zoom-nya sesuai dengan nama KTP, jangan lupa ya. Tinggal klik aja Google Form-nya diisi kemudian di-submit saja. Dan untuk nanti pertanyaan bisa langsung dituliskan nama dan spasi domisili, jangan lupa ya, Mom and Dad ya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi sebelum kita bertemu dengan narasumber yang kedua, saya akan tayangkan video dari Friso berikut ini. Silakan. Come on. Mom. Growing up together. Naturally. Friso. Baru Friso Track Easy. Ikuti perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso langsung dari sumbernya. Berawal dari peternakan kami di Belanda, kini Anda dapat mengetahui setiap tahapan proses sehingga lebih yakin kualitasnya. Telusuri perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso. Friso. Ya, Mom and Dad sudah kita simak sama-sama. Sekarang saya mau mengundang narasumber kita yang kedua. Nggak kalah pentingnya nih materinya yang disampaikan ya. Ada Dr. Ruli Situmorang, as a healthcare communicator dari Friso. Selamat siang, Dr. Ruli. Halo, selamat siang Mbak Indri. Halo, apa kabar? Di rumah aja nih, Dok? Di rumah. Di rumah. Oke, kalau gitu. Sambil kita share screen ya, Dok ya. Jadi apa nih materi yang akan disampaikan untuk Mom and Dad yang sudah berkumpul? Jadi Mbak Indri, kalau kita bicara Friso, saya yakin sebagian Mom and Dad sudah mengenal, mungkin ada yang belum. Tapi pada kesempatan kali ini adalah kesempatan perdana untuk Mom and Dad sekalian mendapatkan informasi yang paling fresh. Yes. Paling baru dari Friso, dan boleh saya katakan Moms and Dads ini adalah yang benar-benar pertama kali dapat informasinya se-Indonesia. Nah, banget. Ya, penasaran nih pasti Moms and Dads kan kalau dapat informasi pertama apa nih gitu betul, kan. Betul. Oke, silakan kalau gitu Dr. Ruli ya. Oke, kita mulai ya. Baik. Jadi terima kasih Moms and Dads sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Moms and Dads, tadi seru banget ya presentasi dari Prof. Rini mengenai jurus-jurus itu apa saja yang perlu diperhatikan dilakukan oleh Moms and Dads di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan jurus jitu apa sih yang bisa membantu Moms and Dads untuk mendukung tumbuh kembang si kecil supaya tetap aktif, tetap sehat, tetap bugar di masa pandemi ini. Nah, saya kasih judul yang terbaru dan prima dari Friso. Kok ada kata-kata prima? Emang ada apa sih? Nah, kita lihat. Tapi saya mau memperkenalkan diri dulu bagi Moms and Dads yang belum, kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan diri dulu bahwa Friso ini berasal dari perusahaan bernama Friesland Campina. Nah, pasti pertanyaan Moms and Dads, saya udah tahu tuh yang kusuk-kusuk di belakang tuh. Oh, sama dengan perusahaan es krim itu ya, kan? Jadi saya akan jawab bahwa bukan, kami tidak ada hubungan sama sekali. Friesland Campina adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak lebih dari 145 tahun yang lalu. Berpusat di Belanda, dimiliki oleh koperasi peternak susu terbesar di dunia. Nah, akan sangat penting bagi Moms and Dads memperhatikan kata-kata, oh pemiliknya koperasi peternak susu ya. Nah, mengapa? Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, salah satu produknya dari puluhan produk kami, salah satu yang produk global ada di seluruh dunia adalah Friso. Sudah hadir di dunia sejak tahun 1960-an dan rangkaian produknya itu sangat lengkap yang ada di seluruh dunia. Dari mulai susu ibu hamil menyusui, susu pertumbuhan, untuk kebutuhan medis khusus, bahkan ada yang sereal. Tapi memang yang baru hadir di Indonesia baru ini saja, Mam. Baru dari mulai susu ibu hamil menyusui bernama Friso Mam, kemudian ada Friso Gold 3 untuk anak usia 1 sampai 3 tahun, dan Friso Gold 4 untuk anak di atas 3 tahun. Nah, yang membuat Friso unik, Mom and Dad sekalian, dibandingkan dengan produk sejenis lainnya adalah konsep nature science. Nah, kembali lagi,
inilah di sini saya menekankan pentingnya bahwa kami sebagai penghasil produk Friso dimiliki oleh Koperasi Peternak Susu, memastikan bahwa produk kami berasal dari bahan baku berupa susu segar, yaitu dari susu segar berasal dari peternakan milik kami sendiri. Nah, dan kemudian diolah dengan nature science, dan kemudian diproses 1 kali saja menjadi produk Friso. Nah, dengan tadi saya sudah singgung sedikit mengenai single process dari berasal dari nature science ini. Nature merujuk pada peternakan milik kami sendiri, science merujuk pada apa yang terjadi di pabriknya. Di pabriknya terjadi satu proses pengolahan yang namanya single process, 1 kali pengolahan saja. Nah, ini menjadi pertanyaan pasti buat Moms and Dads, emang ada yang lain prosesnya daripada single process? Ada, Moms, yaitu double process. Nah, ini perbedaannya. Apa yang membedakan single process dan double process adalah berapa kali produk tersebut diproses. Kalau dari susu segar diproses 1 kali menjadi produk akhir namanya Friso, itu single process. Menurut penelitian, dengan single process produknya menjadi lebih mudah dicerna dan diserap. Bandingkan dengan yang double process yang ya katakanlah mungkin produk yang berasal dari perusahaan yang tidak punya peternakan sendiri, dia terpaksa harus memesan bahan baku susu bubuk skim yang tentunya sudah melalui proses pengolahan sebelumnya. Jadi susu segar diproses 1 kali dulu menjadi bahan baku susu bubuk skim, diproses sekali lagi baru menjadi produk akhir. Nah, menurut penelitian juga bahwa produk yang double process itu mengandung kadar glikasi protein yang lebih tinggi. Bukan protein ya, tapi glikasi. Kalau glikasi itu artinya protein yang sudah gumpel-gumpel, agregat-agregat yang sulit dicerna, sulit diserap. Nah, itu lebih tinggi dengan double process. Nah, tadi saya juga mungkin sering dapat pertanyaan seperti ini. Oh, berarti kaitannya dengan pemanasan ya? Apakah terus kalau mama sebagian mama mungkin berpikir, oh, kalau masak itu makin panas makin bagus, makin sering dipanaskan makin bagus. Apa betul demikian? Saya mau tunjukkan 1 video berikut ini buat Moms and Dads sekalian. Overheating destroys nutrients. That's why Friso Gold preserves the quality of nutrient during production without overheating. With the new Lock Nutri technology, so it's easy to digest for delicate tummies. Preserves nutrient, easy digestion for stronger inside. Friso Gold. Sekali ya, Mam ya, bahwa kalau kita masak kue, bikin kue, memanggang kue, suhunya terlalu panas, akhirnya kuenya jadi hangus, jadi tutung kalau kata orang Sunda gitu kan. Tidak bisa dimakan dan rasanya pasti tidak enak. Contoh sederhana lainnya adalah seperti ini, Mam. Saya yakin Moms and Dads kalau masak di rumah ya untuk si kecil gitu kan, katakanlah pagi hari masak sayur, sebutlah sayurnya paling sederhana sop deh gitu ya, masak sayur sop pagi hari, oh bahan-bahannya seger, masaknya pertama kali rasanya pastinya enak dan seterusnya. Tapi coba hasil sop yang dimasak pagi hari tersebut, Moms and Dads panaskan untuk siangnya, untuk malam harinya, untuk besok, untuk lusa, dan hari-hari selanjutnya, saya yakin pasti sudah akan berubah warna, rasa, dan kualitas nutrisinya. Itu menunjukkan secara sederhana perbedaan yang single proses, yang baru sekali masak, diproses sekali, dibandingkan dengan yang double proses, yang sudah berulang kali dipanaskan, sudah berulang kali dimasak. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam konteks sehari-hari, masak berulang kali menyebabkan double proses itu memang relatif tidak baik untuk kita. Nah, dibandingkan dengan yang 1 kali proses atau single proses. Dan ini pun berlaku untuk susu pertumbuhan bagi si kecil. Jadi kami Friso dari susu segar berasal dari peternakan sendiri, diolah dengan teknologi Lock Nutri, menghasilkan susu pertumbuhan Friso untuk mendukung tumbuh kembang dan kesehatan si kecil. Nah, rangkaian produk ya, Mam ya. Ada Friso Mom untuk ibu hamil menyusui, praktis dalam satu produk, tidak perlu terpisah-pisah yang mana yang menyusui, mana yang hamil, itu dalam satu produk baik untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian ada Friso Gold 3 untuk anak usia pertumbuhan 1 sampai dengan 3 tahun dan Friso Gold 4 susu pertumbuhan untuk anak usia di atas 3 tahun. Yang membuat kami unik, Mam, bukan hanya kandungan nutrisinya, kami juga produk kami mengandung AA, DHA, ALA, LA, kemudian juga ada nukleotida, ada prebiotik, ada probiotik untuk mendukung kesehatan pencernaan. Tapi fitur yang unik pada Friso yang pertama kali hadir di Indonesia adalah protection lead. Nah, seperti apa? Kita lihat. Friso memperkenalkan protection lead terbaru dengan tutup yang terbukti kedap udara sehingga menjaga tetap higienis, desain dengan 2 perlindungan, dan menjaga kualitas susu di dalamnya. Tempat
sendok takar yang praktis dan higienis saat penyajian dan akurat setiap takarannya. Protection lid baru hanya dari Friso. Ya, tadi Mam udah lihat ya bahwa mungkin banyak produk susu pertumbuhan menyediakan sendok, tapi boleh dikatakan hanya sedikit yang, atau bahkan mungkin hanya satu-satunya Friso yang tidak hanya punya sendok, tapi ada tempat menaruh sendoknya, dan juga ada perata untuk meresnya itu loh ya, untuk meratakan takarannya. Dengan demikian berarti produknya bisa disiapkan lebih higienis, lebih bersih, dan takarannya pun akan lebih tepat. Nggak bleber, nggak kebanyakan, nggak kekurangan, terus nggak perlu pegang-pegang pakai tangan. Ya kalau tangannya bersih, kalau tangannya kotor, takutnya kan disitu menimbulkan masalah kesehatan buat si kecil ya. Dengan protection lid, insya Allah harapannya lebih higienis, lebih tepat takaran buat si kecil. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi, katanya terbaru, apa sih Dokter Uli bilang terbaru. Ini pertanda untuk kami sampaikan untuk moms yang bergabung di acara bersama anakku ini. Ini Friso hadir dengan fitur terbaru, bukan hanya protection lid saja, tapi ada fitur Track Easy. Apa itu Track Easy? Mari kita lihat. Baru Friso Track Easy. Ikuti perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso langsung dari sumbernya. Berawal dari peternakan kami di Belanda, kini Anda dapat mengetahui setiap tahapan proses sehingga lebih yakin kualitasnya. Telusuri perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso. Friso. Jadi tadi sudah kami perkenalkan Mam, Track Easy. Dengan fitur Track Easy ini, Mam bisa menelusuri perjalanan setiap kaleng Friso dari mulai sumbernya, susu segar dari peternakan kami di Belanda, hingga produk tersebut diolah di pabrik, kemudian cek quality control, quality assurance, kemudian sampai dengan tiba di Indonesia. Tujuannya ini untuk memang sebagai bukti kepada kami bahwa, Mam, bener loh, produk ini memang berasal dari Belanda, bukan diproduksi di tempat lain, dan memang Belanda dikenal sebagai negara penghasil susu ya Mam ya, dan juga untuk menunjukkan transparansi kami kepada Mam, supaya Mam sekarang lebih yakin dengan kualitas nutrisi yang diberikan kepada si kecil. Caranya bagaimana Mam? Jadi kalau Mam punya ponsel, baik itu Android ataupun iOS, itu nanti bagian kameranya tinggal diarahkan ke bagian bawah kaleng Friso, ada QR code yang bisa di-scan. Kemudian setelah di-scan nanti akan langsung muncul perjalanan produk tersebut dari mulai peternakan di Belanda sampai dengan tiba di Indonesia. Menarik ya Mam ya? Nah, juga kalau nanti ada, saya sempat dapat pertanyaan dari Mam, bagaimana sih membedakan produk yang single proses dan double proses? Caranya sangat sederhana. Mam tinggal lihat di mana produk tersebut diolah atau diproduksi. Kalau produk tersebut diproduksi di negara yang memang dikenal sebagai penghasil susu, contohnya Belanda, maka bisa dipastikan bahwa produk tersebut adalah single proses. Tapi kalau misalkan diproduksi di negara yang ya sebutlah bukan dikenal sebagai penghasil susu, misalkan katakanlah saya ambil contoh ya Mams ya, misalkan Singapura atau mungkin Malaysia atau Thailand yang memang tidak dikenal sebagai negara penghasil susu, nah bisa jadi produk tersebut adalah produk yang double proses. Demikian ya Mam ya. Jadi untuk dengan Track Easy ini Mam pun bisa memastikan betul nggak sih single proses. Penutup Mam, komitmen kami Friesland Campina, nah dengan anak perusahaannya yaitu Frisian Flag Indonesia. Nah, jadi kan kebayang nih hubungannya, oh ternyata Frisian Flag itu anak perusahaannya Friesland Campina, betul sekali. Komitmen kami ada 3 hal, nutrisi kesehatan, pengembangan peternak, dan keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, ini makanya saya kasih judul tadi yang terbaru dan prima dari Friso, karena memang betul sekali Mam, tadi Prof ini sudah menyebut bahwa Moms, Dads, kalau mau memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak, gunakan aplikasi Prima. Memang yang pertama sudah ada di Indonesia adalah buku KIA, tapi mungkin Mas kadang-kadang, aduh buku KIA-nya hilang, atau aduh tercecer, atau kadang-kadang si kecil coret-coret, jadi ini gambarnya, yang tadinya garisnya betul, loh kok ini garisnya jadi berubah ya, karena sudah dicoret-coret pakai krayon dan pensil warna. Sehingga ada satu aplikasi Primaku yang merupakan hasil kemitraan antara Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Friesland Campina menghasilkan aplikasi Primaku gratis untuk Mam sekalian, tinggal unduh dari Google Play aplikasi Primaku, nanti Mam bisa gunakan untuk memantau tumbuh kembang dan kesehatan si kecil. Ada fitur pemantau tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan juga untuk memantau jadwal imunisasi, kemudian juga untuk memantau kira-kira si kecil ini perkembangannya gimana ya? Ada kemungkinan ke arah autistik kah atau tidak? Di situ bisa dilihat nanti lebih lanjut. Ya, Mam ya. Demikian dari saya, Mam. Dan Dad sekalian, terima kasih banyak bersama Friso, Growing Up Together Naturally, kuat dari dalam,
saya kembalikan ke Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Oke, terima kasih Dokter Ruli. Boleh langsung kita tanya jawab aja ya Dok ya, karena sudah banyak yang nanya Silakan, juga. Boleh silakan. silakan langsung Ya. tuliskan nama, kemudian domisili dan pertanyaannya untuk Dokter Ruli. Ini ada Amanda Kurniasi bertanya, kalau pemberian susu formula di atas 1 tahun itu butuh resep dokter atau boleh beli sendiri sih? Bisa, boleh beli sendiri sepanjang itu kebutuhan, tidak ada kebutuhan medis khusus. Kalau misalkan seandainya ada kebutuhan medis khusus, seperti yang tadi Prof. ini sampaikan, contoh misalkan alergi protein susu sapi, ya tentu akan membutuhkan resep. Tapi kalau untuk yang anak tumbuh kembang biasa, tidak ada kendala medis, tidak ada masalah medis, silakan langsung beli ke toko boleh. Oke, kalau gitu sudah terjawab ya. Ada Ibu Titi dari Surabaya tadi yang bertanya, apakah Friso bisa cocok untuk anak autis, Dokter Ruli? Nah, pertanyaan sangat bagus, Mam. Jadi menyambung yang tadi Prof. ini sampaikan, prinsip dasarnya adalah secara umum berdasarkan penelitian yang ada tidak atau belum ada penelitian yang membuktikan bahwa anak autis itu tidak bisa mengkonsumsi zat nutrisi tertentu. Tapi perlu diakui bahwa kondisi saat anak autis setiap anak berbeda. Sebagaimana halnya setiap anak non autis pasti berbeda ya Mbak Indri ya. Jadi setiap anak tuh berbeda-beda kondisi medisnya. Kalau memang misalkan ternyata yang bersangkutan anak tersebut selain autis juga mengalami katakanlah alergi protein susu sapi atau mengalami masalah medis lainnya, tentu akan membutuhkan nutrisi yang lebih spesifik dibandingkan dengan anak yang tidak autis. Jadi harus dilihat kasus per kasus, anak per anak. Oke, ini ada Devi, ini saya sudah unmute Bu Mam Mona, tapi masih kita tunggu ya Dokter Ruli. Ada Mam Devi dari Jakarta Timur, mau tanya, saya sempat bingung dokter anak, pertama kali nyuruh saya untuk naik BB dengan menggunakan salah satu susu formula, tapi terapis menyuruh untuk diet, jangan pakai susu itu, supaya lebih mudah dalam proses terapinya. Nah, terus saya harus bagaimana ya untuk pemberian makanan dan susunya? Nah, ini sempat bingung ya. Jadi dokter anaknya menyarankan memberikan susu formula, tapi terapisnya menyuruh untuk diet dan tidak mengkonsumsi susu formulanya. Karena kebetulan saya tidak lihat pasiennya langsung ya Mbak Indri, jadi saya mungkin untuk Mam, tadi Mam siapa maaf? Mam Devi. Mam Devi, oke. Mam Devi, jadi mohon maaf karena saya memang tidak melihat kondisi si kecil, jadi dan juga tidak mengamati proses perjalanan diagnosis, tata laksana dan segala macam, ya memang saya tidak bisa berpendapat banyak. Kalau yang tapi pendapat umum saya per saat ini ya Mam ya, pendapat saya adalah sebenarnya prinsipnya tadi bahwa nutrisi itu bisa diberikan kepada siapa saja, terlepas misalkan apakah itu autistik atau apa, sepanjang tidak ada kondisi medis yang menghalangi. Nah, seperti yang saya bilang kan, tergantung kondisi medisnya apa dulu. Kalau misalkan ternyata kondisi medisnya tadi alergi protein sapi, mungkin berarti harus butuh produk yang khusus, ya kan? Tidak bisa diberikan produk yang biasa dan seterusnya. Tapi kalau sepanjang sesuatu yang sifat tadi autistik, secara umum autistik tidak menjadi penghalang seorang anak untuk mendapatkan nutrisi biasa. Dan apalagi harus kita cek kan di aplikasi Prima, kita cek apakah berat badannya sudah cukup, apakah tinggi badannya sudah memadai, apakah lingkar kepalanya sudah sesuai. Nah, kalau ternyata aspek fisik itu ternyata di bawah katakanlah garis kuning atau di batas bawah hijau, maka kita perlu memboost up, meningkatkan asupan nutrisi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Gitu. Supaya tumbuh kembang optimal ya. Betul, tumbuh kembangnya optimal. Karena kalau nanti dibatas-batasin, dihalang-halangin, nanti berat badannya gimana? Tinggi badannya gimana? Ya kan, lingkar kepalanya gimana? Kan gitu kan? Gitu. Ini harus ada pemeriksaan dulu sih ya maksudnya. Betul, harus dipastikan dulu. Betul, setuju. Oke, dipastikan dulu. Betul. Ada Mam Eka di Palembang, apakah susu Friso bisa menambah nafsu makan anak saya usia 6 tahun, Dok? Wah, problem makan tuh emang jadi problem di mana-mana ya, Dokter Ruli ya. Betul. Saya juga gitu anak saya. Oke. Saya akan cerita pengalaman saya ketika saya menjadi dokter ya. Ketika saya lulus jadi dokter, saya sempat berpraktek. Satu hal yang sering saya alami ketika menangani pasien anak yang memang sulit makan, ternyata saya perhatikan kesulitan makan ini, satu kita lihat dari situasi rumah tangganya, keluarganya. Kalau memang ternyata di rumah tangga, keluarga, ada hal-hal yang menyebabkan si kecil menjadi cenderung pemilih, misalkan contoh nih, si kecil kok nggak mau makan sayur ya? Ternyata setelah saya dalami, kakaknya sendiri nggak makan. Nah, kan karena akhirnya kakaknya memberikan contoh kan bahwa kalau kakaknya nggak makan, kenapa saya harus makan, begitu kan? Secara tidak langsung betul. Atau misalkan ayahnya tidak makan atau ibunya tidak makan, tapi memaksa si kecil anaknya makan. Itu pun bisa menjadi contoh. Yang kedua, pengalaman saya adalah saya sering sarankan gini, kalau memang buat si kecil itu kan kita harus membuat
Saya sering sebutnya positive reinforcement, artinya penguatan positif. Kita jadikan makan itu sebagai proses yang menyenangkan, bukan beban hidup, ya. Ya. Kalau Supaya misalkan trauma. betul sekali. Kadang-kadang begini, ini pengalaman saya ketika saya praktek ya, bukan berarti saya bilang Mam Sedes seperti ini, enggak lah, Mam Sedes pasti baik-baik aja. Pengalaman saya praktek adalah, saya bertanya, gimana nggak sih Mamnya? Iya dok, saya kalau udah kesel, saya cokokin aja pakai sendok, hop, hop, hop. Nah ya, gimana anak nggak trauma ya kalau gitu. Akhirnya, apalagi sampai diteriakin, makan, harus makan banyak. Udah gitu, sendoknya di depan, sapu sendok pakai tangan kanan, sapu pakai tangan kiri. Nah, ini bahaya nih kan. Jadi akhirnya menjadikan anak berpikir negatif reinforcement. Aduh, makan itu masalah ya gitu. Makan ya, oke. Saya selalu sarankan, coba misalkan teteh si kecil sudah senang berdendang, berarti ibunya mungkin bisa mengajak berdendang. Ayo kecil, ayo sayang, mari kita makan. Dengan makan, kamu tumbuh besar. Nah, kayak gitu kan. Atau misalkan dia punya karakter-karakter tokoh kartun favorit. Mau siapapun lah, mau di tokoh favorit kartun Indonesia, luar Indonesia, silahkan boleh. Piringnya, sendoknya, gelasnya, supaya menambah semangat si makan. Jadi itu contoh-contoh sederhana untuk meningkatkan. Apakah Friso mengandung zat-zat tertentu yang untuk mendukung peningkatan nafsu makan? Saya akan jawab, Mam. Prinsipnya adalah semua produk susu formula di Indonesia itu sudah harus melalui persetujuan Badan POM. Artinya semua kandungan nutrisinya, jenis dan jumlahnya itu sudah melewati standar Badan POM. Jadi secara prinsip tidak ada jenis-jenis zat tertentu yang akan sangat berbeda, itu tidak ada. Jumlahnya pun sudah diatur oleh Badan POM, minimum segini, maksimum segini. Nah, yang unik dari Friso adalah ada prebiotik, makanan untuk bakteri baik, dan ada probiotik, yaitu bakteri baiknya, dan juga nukleotida, dan juga tadi proteinnya kan diolah dengan single proses, sehingga harapannya itu bisa lebih mudah dicerna diserap. Nah, dengan prebiotik, dengan probiotik, dengan nukleotida, dengan protein yang lebih mudah dicerna diserap, harapannya bisa membantu mendukung nafsu makan si kecil, tentunya dengan positive reinforcement. Begitu, Mbak Indri. Positive reinforcement-nya jangan lupa Betul. ya, Mam. Nah, itu yang penting juga, jangan lupa. Ya, Oke, ada Berlian di Depok, dok, ASI saya sepertinya sudah berkurang, tapi saya tetap kan dengan power pumping dan ASI. Saya coba pakai sufor, tapi bayi saya tidak suka sufor. Mungkin punya trik nih, Dokter Ruli, untuk memberikan susu tambahan kepada anak-anak. Baik. Bayinya 11 bulan. 11 bulan ya, sip. Good. Saya setuju sekali dengan Mam, dan seperti tadi disampaikan oleh Prof. Rini, sepanjang ASI-nya masih ada, teruskan. Kalau bisa masih ada, teruskan. Tapi Mam juga harus memperhatikan di atas 11 bulan, berarti ya 1 bulan, berarti kan sudah mulai diperkenalkan MPASI ya, makanan pendamping ASI. Memasuki usia 1 tahun, itu sudah bisa makan makanan keluarga. Kalau misalkan di keluarga sudah makan ayam goreng, nasi goreng, sop, ikan, itu silahkan diberikan. Di atas 1 tahun. 6 bulan sampai 12 bulan, berikan MPASI yang sesuai dengan usianya. Nah, yang paling penting, Mam, memberikan MPASI, ASI, ataupun susu formula, atau apapun makanannya, pastikan itu nanti hasil tercermin di tumbuh kembang si kecil. Berat badannya bagaimana? Tinggi badannya, panjang badannya bagaimana? Lingkar kepalanya bagaimana? Kalau berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepalanya sudah sesuai dengan usianya, alhamdulillah, berarti pemberian nutrisinya sudah tepat. Nah, yang dikhawatirkan, ternyata misalkan, memberikan ASI, kemudian tadi kan sudah disampaikan ASI-nya agak kurang, kemudian MPASI-nya pun misalkan tidak memenuhi jumlah dan jenis yang diharapkan, maka yang dikhawatirkan berdampak terhadap pertumbuhannya, baik itu berat badan, tinggi badan, ataupun lingkar kepala. Nah, seandainya memasuki tahap seperti itu, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan standar, grafik pertumbuhan, baik itu di buku KI ataupun aplikasi Primaku, saya sangat sarankan Mam bisa konsultasi langsung dengan dokter anak untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan juga rekomendasi lebih lanjut. Rekomendasi gizinya seperti apa gitu ya? Betul Karena sekali. case by case juga tadi balik lagi. Oke, ada Mam Suci di Depok ingin bertanya apakah Friso bisa dikonsumsi untuk anak dengan menggunakan kolostomi dengan riwayat penyakit Hirschsprung? Dokter Ruli? Spesifik ya pertanyaannya ya. Kolostomi dengan penyakit Hirschsprung. Saya akan, kalau menurut saya pribadi, saya tidak melihat adanya kolostomi dengan penyakit Hirschsprung. Saya melihat sebenarnya masih bisa diberikan. Tapi yang paling penting begini, karena kan sebenarnya kolostomi di penyakit Hirschsprung berarti kan dia di bagian bawah ya. Kalau itu di bagian bawah kan penyerapannya di bagian atas, maka sebenarnya
harusnya penyerapannya bisa tetap terjadi di usus halus dan dimulai dari mulai lambung bisa dicerna, usus halus masih bisa dicerna dan diserap. Sementara di kolon itu kan kolonostomi kan berarti bagian kolonnya ya, bagian usus besarnya, kemudian itu sudah tidak jadi proses pencernaan penyerapan. Yang mesti pastikan ketika memberikan nutrisi apapun, nggak hanya susu ya Mam ya, tidak hanya susu, tapi nutrisi apapun pastikan bagaimana reaksi si kecil. Oke. Ketika diberikan makanan tertentu, makanan A, sebutlah misalkan makanan A, usianya nggak disebut ya, usia berapa ya, makanan sebutlah misalkan memberikan nasi dengan sop, apakah menimbulkan reaksi atau masalah atau tidak buat si kecil. Demikian pula dengan susu, demikian pula dengan memberikan telur, ikan, apapun itu, lihat reaksinya. Kalau tidak ada reaksi apapun, tidak ada dampak apapun, insya Allah aman. Tapi seandainya, semisalnya ternyata ada reaksi tertentu, nah kita pastikan kembali, saran saya bawa ke dokter anak yang bersangkutan. Oke, boleh konsultasi dulu sepertinya ya, supaya lebih aman untuk memberikannya dan dosisnya juga nanti bisa disarankan. Oke, Dr. Ruli, saya mau sum up dulu karena waktunya juga sudah habis. Jadi tadi mengingatkan bahwa Friso memanfaatkan teknologi single proses ya, sehingga glikasi proteinnya lebih rendah, kemudian lebih mudah dicerna sama si kecil. Kemudian juga ada teknologi lock nutri, sehingga nutrisinya terjaga, dan yang baru ini dikemasannya dilengkapi dengan segel pengaman dan juga sendok takar. Jadi nggak perlu lagi dipegang-pegang pakai tangan yang tidak higienis ya, khususnya ya. Dan yang terbaru dari Friso ada fitur Track Easy. Jadi tinggal scan, nanti Mom and Dad bisa tahu proses susu Friso dibuatnya seperti apa dan perjalanannya seperti apa, sehingga bisa yakin memberikannya kepada si kecil. Baik, Dr. Ruli, terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan kita. Sama Mbak Indri, thank you. Terima kasih Mam Sandet. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Nah, Mom and Dad, terima kasih untuk pertanyaannya tadi yang sudah bertanya. Nanti akan saya bagikan ada 5 hampers untuk penanya terbaik dan juga ada door prize. Wah, door prize-nya apa? Ada hadiah voucher GoPay untuk 5 orang yang beruntung juga hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin menyajikan dulu ada video untuk tayangan dari Friso berikut ini terlebih dahulu sebelum kita akhirnya nanti mengumumkan siapa pemenang dari penanyaan terbaik dan juga pemenang door prize untuk sesi webinar kali ini bersama dengan Friso. Silahkan video ini disaksikan. Come on. Growing up together. Naturally. Friso. Baru Friso Track Easy. Ikuti perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso langsung dari sumbernya. Berawal dari peternakan kami di Belanda, kini Anda dapat mengetahui setiap tahapan proses sehingga lebih yakin kualitasnya. Telusuri perjalanan lengkap setiap kaleng susu Friso. Friso. Ya, kita akan langsung saja umumkan siapa penanya terbaik yang akan mendapatkan hampers dari Friso. Di antaranya adalah Amanda Kurniasi, ini Mom Amanda dari Bogor. Selamat untuk Anda. Kemudian juga ada Dad Felix Nugraha dari Jakarta. Selamat untuk Greta Hapsari Amalia dari Kediri. Kemudian juga Mom Nisa dari Cikarang. Dan yang terakhir adalah Mom Titi Kartadinata dari Surabaya. Selamat untuk Anda ya. Masing-masing akan mendapatkan hampers dari Friso. Dan kita akan coba untuk langsung saja undi siapa 5 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp200.000. Boleh Kak Endra silakan bantu saya untuk kita coba cek random siapa kira-kira yang beruntung. Stop, ya. Siapa 5 nama yang beruntung, pastikan tidak meninggalkan ruang Zoom webinar ini dulu ya. Coba kita akan simak siapa 5 nama yang beruntung untuk hari ini mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp200.000. Ya, ini dia. Kita akan coba undi 5 nama. Ya, siapa? Ya, nama pertama yang beruntung adalah Bali Sylvia Tanujaya. Selamat untuk Anda. Kemudian nama kedua boleh langsung diundi, masing-masing mendapatkan voucher GoPay. Ada Mam Tresna, selamat. Dan kemudian yang ketiga, saya boleh undi langsung. Ada Mam Nyoman Valida Lendra. Selamat untuk Anda. 2 nama lagi yang beruntung untuk mendapatkan voucher GoPay senilai Rp200.000. Ada ada Dad Kalinia Supriyanto W. Selamat. Dan satu lagi, siapa kira-kira nama yang beruntung untuk mendapatkan voucher GoPay? Farida Widya Stuti. Selamat untuk Anda. Nah, masing-masing dari Anda silahkan langsung menghubungi nomor dari panitia berikut ini ya untuk
ditunggu sampai dengan jam 6 sore hari ini. Dan jangan lupa untuk mengirimkan nama lengkap sesuai dengan KTP. Ini dia, nomornya sudah terlampirkan di layar ya, 0819 1716 0002. Ditunggu sampai dengan jam 3 sore hari ini. Jangan lupa ya, jam 3 dan hadiah akan hangus jika melewati batas waktu klaim. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Mom and Dad yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini untuk webinar bersama dengan Friso bekerja sama dengan Anakku ID. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Indri pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.